Iman orang itu beda-beda. Imannya Abu Bakar sama Umar itu beda. Kita tahu bagaimana Umar hanya mampu mensodakohkan setengah hartanya. Setengah. Dia nggak mampu melakukan semuanya. Abu Bakar full semua hartanya. Terus bagaimana kondisi kita? Ya, ini kembali kepada keimanan kita. Allah Azza wa Jalla memberikan arahannya. Allah mengatakan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bath." Jangan engkau jadi orang yang pelit, meletakkan tangannya di belengguan, di lehernya sana. Enggak mau berbagi. Tapi jangan engkau juga lepaskan semuanya. Enggak. Makanya Allah juga memuji hamba-hambanya yang soleh. Allah mengatakan, "Alladzina yunfiquna fis sarra walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka itu kalau infak enggak berlebih-lebihan dan juga enggak bakhil. Mereka di tengah-tengah. Maka nasihat ana, antum bikin usaha yang diwakafkan dan bikin usaha yang untuk penghasilan sendiri. Jadi niatkan jamaah, niatkan. Tujuan kita itu adalah akhirat. Atau mau buka usaha lagi, kan ada orang yang merasa ana sudah cukup, Ustaz. Artinya ana punya penghasilan, anggap setahun itu ana punya penghasilan 1,2 M, satu bulan 100 juta dia. Umpamanya, ana cukup buat makan, buat kehidupan istri. Iya, kalau buat antum cukup, tapi buat umat nggak cukup. Buat untuk mencapai derajat yang tinggi di akhirat nggak cukup. Antum buka usaha lagi, antum buka usaha lagi, tapi niatnya sudah akhirat. Jadi mungkin tadi ketika antum melihat mau mewakafkan semuanya, orang tua kan merasa nggak seperti itu. Dan memang dalam agama kita pun kita jangan sampai melepaskan semuanya, lupa dengan tanggung jawab kita, karena ada yang wajib dan ada yang sunnah. Jangan sampai antum melaksanakan yang sunnah, yang wajib jadi ditinggalkan. Jadi tetap usaha. Nabi SAW itu memberikan nafkah kepada istrinya untuk 1 tahun. Jadi dulu modelnya jamaah untuk 1 tahun. Jadi kalau sekarang kan bulanan ibu-ibu. Ibu-ibu mau sebulan sekali, mau 1 tahun sekali. Nah, mau tiap hari ternyata ibu jamaah. Enggak, memang ada yang setahun sekali. Umpamanya tadi, kalau sebulan habis 5 juta, langsung dikasih 60 juta. Sebulan habis. Itu bahayanya memang. Ada orang-orang yang nggak bisa pegang fulus. Jadi Nabi SAW, beliau punya tanah, ya, punya kebun. Beliau kalau punya hasil itu, dikasihkan nafkah buat istrinya selama 1 tahun. Berarti nggak ada masalah sebenarnya kita menyimpan. Tapi hati tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan bergantung dengan usaha kita. Jangan sampai kita itu, oh karena usaha ini kita bisa hidup. Enggak, karena Allah yang memberikan kepada kita. Maka nasihat ana, tadi antum sebagiannya antum wakafkan. Kalau dari perusahaan itu mamanya, ana akan wakafkan dari perusahaan ini 60%. 40% untuk kehidupan keluarga. Itu mungkin menjadi solusi. Atau 50-50. Karena ketika ada seorang sahabat Nabi yang mau meninggal dunia, sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini sakit parah." Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Aku punya anak perempuan 1. Gimana kalau semua hartaku aku wasiatkan? Kata Nabi SAW, jangan. Gimana kalau setengahnya? Jangan. Gimana kalau sepertiganya? Nabi SAW mengatakan, "Ats-tsuluts wa-tsulutsu katsir." Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Ini Nabi memberikan arahan kepada para sahabat. Jadi mungkin tadi antum bisa wakafkan sepertiganya. Dan ini kalau bicara bab wasiat jamaah, usahakan orang-orang yang punya kelebihan harta, ya, itu tulis wasiat. Tulis wasiat sekarang. Karena belum tentu anak antum akan bersodakoh buat antum. Belum tentu anak antum akan ingat sama antum.
Tapi kalau antum cinta sama harta, wasiat. Sepertiga harta ana, wakaf. Sepertiga. Bangun masjid, bangun sekolah atau apa. Tapi kan nggak dikeluarkan sekarang. Nunggu antum mati. Ini enak. Orang kalau bakhil itu kayak gitu jemaah. Wasiat aja lah. Tapi masih dapat manfaat. Walaupun sodakoh di waktu sehat dengan sodakoh di waktu sakit itu berbeda pahalanya. Apalagi kalau sudah mati. Itu berbeda pahalanya. Maka paling tidak tadi nasihat Nabi SAW sepertiga dan sepertiga itu banyak. Atau mungkin juga bisa, ini kita semua pelajaran jamaah ya. Kisah yang ada seorang yang mendengar suara dari awan, sirami kebunnya fulan. Sirami kebunnya fulan. Ternyata orang itu yang punya kebun, dia membagi kebunnya jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga dia makan dari hasilnya. Sepertiga dia kembalikan ke modal. Sepertiga dia sodakohkan. Itu mungkin menjadi salah satu solusi. Hadza wallahu a'lam bishawab.